perempuan dan laki-laki kewajibannya sama dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Hanya saja bagi perempuan ini memang agak sedikit unik nih Pak Ustadz. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan hukum fikihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi amma ba'du. Para pemirsa dimanapun Anda berada, hadir kembali bersama kami dalam kegiatan menguak hikmah Ramadan 1441 Hijriah. Alhamdulillah telah hadir bersama kita guru kita Ustazah Hajah Salma Syatibi. Apa kabar saya? Alhamdulillah sehat. Keluarga sehat semua. Alhamdulillah. Gimana Pak Ustadz juga sehat ya? Dapat hadir di sini. Nah, kali ini para mitra kita akan berbicara tentang fikih wanita atau fikih siyam, fikih puasa bagi perempuan. Ya. Oleh karena itu kami akan berikan kesempatan kepada guru kita Ustazah Hajah Salma Syatibi untuk menjelaskan bagaimana puasa di dunia perempuan dan bagaimana hukum-hukum apa yang kemudian harus diketahui oleh para wanita pada saat berbicara tentang Ramadan atau berbicara tentang puasa. Tafadhol Ustaz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya diberikan waktu untuk sedikit membahas tentang fikih siyam alal mar'ah, yaitu fikih puasa bagi perempuan. Sebenarnya masalah puasa ini antara perempuan dan laki-laki itu kewajibannya sama. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya, jadi di sini perempuan dan laki-laki kewajibannya sama dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Hanya saja bagi perempuan ini memang agak sedikit unik nih Pak Ustadz. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan hukum fikihnya. Ada yang tidak ada pada laki-laki. Ya, makanya seperti istimewa ya. Ya, istimewa. Perempuan ini istimewa. Jadi perempuan itu ada dengan uzur syar'inya, yaitu yang namanya al-haid wan nifas. Haid dan nifas. Kemudian juga perempuan juga diberikan karunia oleh Allah berupa kehamilan, ya. Kalau laki-laki nggak ada ya maksudnya. Ya. Kalau laki-laki hamil ada kehamilan ya, kemudian juga nanti ada kaitannya dengan menyusui, ya menyusui. Maka dalam kaitannya ibadah puasa bagi perempuan ini ketika datang uzur syar'i seperti haid dan nifas, maka bagi perempuan tidak boleh melaksanakan ibadah puasa dan juga ibadah sholat dan ibadah-ibadah yang lain. Karena memang sudah jelas ya hukumnya di dalam Al-Quranul Karim. Lalu bagi perempuan yang haid dan nifas, ketika dia tidak melakukan ibadah puasa, apa konsekuensinya? Nah, ini konsekuensinya ada, ya. Jadi ketika sudah selesainya bulan suci Ramadan, maka dia wajib membayar qadha daripada puasanya, tidak kepada sholatnya. Ya, jadi kalau perempuan disuruh qadha sholat banyak ya, karena gempor ya, karena kan setiap bulan datangnya uzur syar'i haid ya. Tapi kalau untuk puasa ini diwajibkan bagi setiap perempuan yang meninggalkan puasa Ramadan harus menggantikan di hari-hari
yang lain selain bulan suci Ramadan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kaitannya dengan hamil. Nah, ini hamil nih. Sebenarnya hamil itu anugerah dan juga bukan termasuk satu jenis penyakit ya. Maka orang hamil dan menyusui ini sebenarnya masih wajib berpuasa. Hanya saja ketika dalam kondisi tertentu, apakah hamilnya terlalu parah ya atau payah, kan kondisi perempuan itu beda-beda. Ada yang lemah, ada yang kuat. Nah, begitu juga menyusui. Ya, menyusui mungkin ibunya kuat, anaknya mungkin yang rewel. Ya, maka di sini Islam membolehkan bagi perempuan yang hamil yang memang dalam kondisi tertentu, ya, kondisi yang menyebabkan dia lemah, ya, itu bisa menggantikan di bulan yang lain selain bulan suci Ramadan. Begitu juga dengan seorang perempuan yang menyusui, ya, yang menyusui ketika ibunya kuat, kemudian melihat anaknya tidak terpenuhi ASI-nya, maka di sini juga boleh bagi seorang bagi seorang ibu ini mendapatkan rukhsah seperti rukhsahnya orang yang sakit, ya, yang memang ada dalam Al-Qur'an itu kan wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhar. Ya, jadi masuk rukhsahnya itu dalam rukhsah penyakit mungkin ya di sini. Nah, ini cuma perbedaannya antara haid dan nifas dengan menyusui dan hamil. Kalau haid dan nifas itu kan hanya berkewajiban untuk mengqadha puasanya saja. Tapi beda dengan orang yang hamil dan menyusui. Ini berkewajiban menggantikan dengan dua. Yang pertama adalah membayar fidyah, yang kedua adalah mengqadha. Tidak cukup qadha saja, tidak cukup ya? Tidak. Ya, tapi harus mengeluarkan fidyahnya. Iya, fidyah ini terkadang orang berpikir kalau sudah diqadha maka tidak wajib fidyah, atau sebaliknya membayar fidyah saja cukup, nggak usah mengqadha gitu. Padahal di sini berkewajiban dua-duanya, yaitu membayar fidyah dan mengqadha daripada puasa yang ditinggalkannya. Ya, jadi ternyata perempuan itu di satu sisi memang kelihatannya boleh tidak puasa ya, tetapi di satu sisi dia bayarnya double ya. Betul. Masya Allah. Bayar double, jadi harus qadha juga dan juga fidyah juga. Kalau fidyah itu sebenarnya apa sih tujuan fidyah itu? Nah, kira-kira apa ya dengan fidyah itu? Jadi fidyah itu adalah pengganti daripada ketika dia meninggalkan puasa tadi. Oh, jadi karena mungkin dua unsur kali dia kan. Di satu sisi dia mengkhawatirkan janinnya ya. Di satu sisi dia mengkhawatirkan juga dirinya sendiri. Sehingga kemudian dia digantikan dengan fidyah. Kalau fidyah itu apa boleh nggak dengan apa gitu, atau dengan kurma atau? Kalau fidyah itu yang dikeluarkan adalah makanan pokok dari negara masing-masing ya. Kalau kayak di Indonesia makanan pokok kita beras, ya, maka yang kita keluarkan adalah beras. Ya. Kalau saya makannya jagung, berarti jagung loh. Ya berarti jagung. Mungkin di sebagian di Indonesia, di Madura mungkin ya, ada sebagian yang tidak mengkonsumsi beras, dia hari-harinya mengkonsumsi jagung, ya maka boleh dia mengeluarkan makanan pokok dari wilayah dia kalau memang dia memberikan kepada orang-orang miskin yang berada di situ. Sekitar situ. Berarti ibaratnya komunitas ya. Iya, betul. Komunitas dia dikatakan kabupaten ini memang makannya jagung, berarti ya nasinya jagung boleh. Iya, Al-Qutul balad ya. Jadi Qutul balad itu makanan pokok yang ada di negara itu. Tapi memang sih kalau di kita ya beras lah ya. Iya, kebanyakan umumnya beras. Atau mungkin kalau ditambahin nama lauknya bagaimana ya? Wah, itu lebih bagus lagi. Jadi kalau cuma beras doang, itu beras mau udah banyak nih saya gimana? Kalau kewajiban sebenarnya hanya beras. Ya. Tapi mungkin orang itu
dia mungkin punya rezeki yang bagus ya, sehingga dia ingin menyempurnakan sodakohnya dengan memberikan lauk pauk dengan sempurna. Nah itu bagus lagi. Dikasih 4 sehat 5 sempurna nanti ya. Iya, malah itu lebih manfaatnya luar biasa. Tapi boleh ya kan, itu ya? Boleh saja, asalkan tidak memberatkan. Iya. Ya. Ya betul, karena kalau memberatkan namanya kan takalluf ya. Iya, Takalluf itu kan betul. tidak boleh memberatkan Betul, diri. Pak Ustadz. Iya. Cuma untuk dikeluarkannya itu kira-kira kapan Bu ya? Kalau fidyah itu? Kalau fidyah itu dikeluarkannya sama sebenarnya seperti kita menggantikan qada puasa Oh, ya. berarti setelah Jadi jangan Ramadan selesai. sampai ya, jangan sampai juga nyambung kepada Ramadan yang akan datang. Ya, jadi cepat lebih bagus. Lebih cepat lebih bagus ya. Lebih cepat lebih bagus setelah selesai bulan suci Ramadan. Itu diberikannya ke siapa? Ke orang fakir, orang miskin, ya orang-orang miskin lah, terutama orang-orang miskin yang disebutkan dalam firman Allah itu kan yang adalah orang-orang yang miskin yang berhak menerima daripada pemberian fidyah itu. Iya. Innamas shadaqatu lil fuqara. Di antaranya mungkin bisa masuk dalam kategori fakir miskin itu ya. Gitu. Ya. Jadi diberikan kepada fakir miskin, entah itu saudara boleh nggak, misalkan ponakan atau mungkin sepupu? Ya nggak apa-apa kalau memang kategorinya fakir dan miskin. Misalkan saya punya saudara nih, saudaranya kurang mampu. Nggak apa-apa. Terus kemudian istri wajib fidyah, kasih ke dia boleh ya? Nggak apa-apa, karena kan gini, sebenarnya manfaat daripada sodako itu kan mana yang paling manfaat, itu yang pertama. Yang kedua, dan memang Rasulullah selalu menganjurkan bersedekah kepada orang yang dekat dulu. Wa'atidal qurba ya. Iya, wa'atidal qurba, yang dekat. Kalau kita masih ada saudara kita yang kelihatan masih membutuhkan, orang fakir, orang miskin, yaitu aula lebih baik. Tapi seandainya kalau tadi Pak Ustadz bilang ke keluarga, ke istri, ini bukan permasalahan, beda lagi nih Pak Ustadz. Maksudnya istrinya kan yang wajib bayar fidyah nih. Istri saya misalkan wajib bayar fidyah. Oh gitu. Kan ngasihnya ke saudara saya misalnya. Iya. Kan boleh kan ya kayak gitu. Oh iya boleh kalau seperti Kalau itu. saya kan nggak hamil. Enggak, karena gini Pak Ustadz, sekarang ini banyak orang yang meremehkan masalah hukum, seperti kayak zakat aja ya. Mohon maaf, ini zakat itu ada orang bertanya, boleh nggak sih kita memberikan zakat kita kepada orang tua? Oh, ada yang nggak boleh atau kayak gitu? Iya. Padahal kan anak itu kan kewajiban kepada orang tua. Kalau kita tahu orang tua tidak mampu, bukan berarti orang tua kita berhak menerima zakat, tapi kita yang harus memberikan. Tapi bukan atas nama zakat. Gitu. Betul. Memberi saja. Gitu. Iya. Kewajiban Ya kita. Kewajiban pada memberikan orang tua. nafkah untuk orang tua. Iya. Baik Ustazah, mungkin ada pertanyaan lagi. Ketika tadi kita udah membahas tentang ketika wanita menyusui, kemudian hamil menyusui, dia di samping kewajiban harus qada, kemudian fidyah. Nah sekarang bagaimana wanita itu menghidupkan bulan Ramadan nih? Pada saat dia haid itu kan katanya yang namanya Al-Quran itu diturunkannya kan di bulan Ramadan, katanya begitu. Bahkan Rasulullah itu kan selalu bertadarus dengan malaikat Jibril. Bagaimana dengan perempuan nih, atau kumaha pahalanya berkurang, kumaha gimana itu? Gimana tuh? Kalau masalah ibadah pada bulan suci Ramadan, kita semua tahu ya bahwa nilainya itu berlipat. Betul. Yang wajib dilipat gandakan sampai 10 sampai 100 ya Ustadz ya. Yang sunnah juga dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat, seperti ibadah wajib. Dan ibadah bagi perempuan yang sedang dalam keadaan uzur syar'i itu banyak yang bisa dilakukan, seperti zikir. Masih zikir boleh itu ya? Kan boleh, zikir boleh. Kemudian bersedekah juga bisa, melayani anak-anaknya, suaminya, itu gitu. Artinya melayani kebutuhan ketika di puasa ya. Itu dengan lebih baik lagi, itu juga menjadi lahan sodako bagi perempuan. Kalau baca Quran bagaimana? Kalau baca Quran sebaiknya tidak. Tidak usah ya. Ya, tapi
bagi perempuan yang uzur itu bisa mendengarkan. Mendengarkan boleh. Ya, jadi mendengarkan dan membacakan sama-sama pahalanya. Misalkan seorang perempuan kan anaknya itu tadarus baca Quran, boleh ibunya mendengarkan. Oh boleh. Kalau ngoreksi misalkan, nggak begitu bacanya, boleh enggak? Boleh juga. Selagi tidak menyentuh dan tidak mengeluarkan dengan. Oh masih boleh. Alhamdulillah ya, berarti peluang ibadah masih banyak ya. Banyak Alhamdulillah, terima kasih Ustazah ya, kita sudah membahas tadi tentang hukum yang berkaitan dengan wanita, apalagi ketika tentang haid, tentang nifas, dan juga pada saat menyusui dan juga pada saat hamil, dan terakhir kita ternyata perempuan juga masih tetap bisa ibadah walaupun dalam keadaan menstruasi ya. Alhamdulillah. Banyak zikir, banyak sedekah, dan mendampingi anak-anak untuk bertadarus juga bagian daripada menghidupkan Ramadan. Terima kasih Ustazah. Moga-moga sama-sama apa yang Pak kita gali menjadi sumber inspirasi kebaikan bersama. Apalagi di tengah-tengah COVID-19, kita arahkan anak-anak untuk ayo ngaji walaupun kita menstruasi, dengerin aja mereka. Pahalanya sama. Pahalanya sama. Demikian apa yang sudah kita bahas mitra. Semoga dapat difahami, dan mari kita akhiri dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.